Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Farhana Nurulita. Saat ini saya sedang melaksanakan pelatihan dasar CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Angkatan 28 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan share ke kalian mengenai analisis isu yang terjadi di instansi saya, yang terdiri dari analisis isu manajemen ASN dan isu smart ASN. Seperti apa isunya? Selamat menyaksikan. Manajemen ASN dan smart ASN, di mana yang perlu kita ketahui dahulu, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai pemerekat dan pemersatu bangsa. Di mana definisi manajemen ASN adalah pengelola ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Identifikasi isu yang saya dapatkan mengenai satu kedisiplinan, yang kedua sistem merit, yang ketiga kurangnya jumlah ASN, yang keempat profesionalisme, yang kelima produktivitas, yang keenam manajemen pengelolaan dokumen. Terus isu apa sih yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Menurut analisis isu USG, yang pertama urgensi, yang dimana seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia, sehingga seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Yang kedua adalah seriusness, di mana seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Yang ketiga adalah growth, di mana seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu itu akan makin memburuk jika dibiarkan. Di sini ada tabel USG yang dimana ada yang pertama tadi kedisiplinan, kriteria USG-nya itu dari skala 1 sampai skala 5. Terus di sini ada total dan prioritas, di mana ada kedisiplinan, USG-nya 344, totalnya 11, dia prioritas yang ketiga. Di sini saya memprioritaskan profesionalisme, yaitu dengan kriteria USG 455 dengan total 14. Di sini dia menjadi prioritas utama saya. Yang kedua adalah produktivitas dengan kriteria USG yaitu 354 dengan total 12. Kemudian isu yang pertama profesionalisme. Di mana keadaan sekarang belum semua dosen membimbing secara profesionalisme semenjak pandemi karena kurangnya tatap muka kepada mahasiswa. Kemudian keadaan yang diharapkan yaitu semua dosen memberikan bimbingan dengan menggunakan digitalisasi. Dampak jika isu ini dibiarkan, yang pertama mahasiswa malas melanjutkan tugas akhir. Yang kedua, mahasiswa tidak bisa lulus dengan tepat waktu. Yang ketiga, masalah atau hambatan mahasiswa tidak dapat cepat diselesaikan. Yang keempat, berpengaruh pada nilai akreditasi.
Kemudian isu kedua yang saya ambil adalah produktivitas, di mana keadaan saat ini belum semua dosen mau bekerja sama dengan dosen atau prodi lain dalam penelitian. Kemudian keadaan yang diharapkan semua dosen mau bekerja dan lintas prodi untuk memecahkan masalah penelitian. Kemudian dampak jika isu ini dibiarkan, dosen terkesan bekerja sendiri atau hanya prodi, atau hanya di prodi dan tersekat-sekat dan tidak bekerja sama untuk kepentingan bersama. Isu ketiga yaitu kedisiplinan epresensi. Di sini saya mengambil isu yang ketiga yaitu mengenai epresensi, di mana keadaan saat ini yaitu belum semua dosen sampai tempat kerja tepat waktu dan lupa tidak melakukan epresensi. Kemudian keadaan yang diharapkan semua dosen melakukan epresensi di tempat kerja dengan tepat waktu. Kemudian dampak jika isu ini dibiarkan. Yang pertama, dosen tidak melakukan kegiatan dengan waktu yang terbatas. Yang kedua, waktu pelayanan mahasiswa atau mengajar dan membimbing mahasiswa itu masih kurang. Kemudian, sekian dari saya untuk membahas isu. Di sini ada di sini solusi atau gagasan kreatif. Di sini saya membuat solusi. Yang pertama, untuk menyimpan data bimbingan dan revisi secara digital. Yang kedua, mempermudah proses melihat berkas bimbingan dan revisi walaupun tidak langsung bertemu dengan mahasiswa. Yang ketiga, mempermudah dosen mengecek progres mahasiswa tersebut. Demikian yang bisa saya sharing untuk hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.